Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Marian dalam video pembelajaran mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah penyesuaian diri dan permasalahannya. Jadi dari segala macam aspek perkembangan pada individu, ternyata kita perlu adanya penyesuaian diri karena pasti ada permasalahan tertentu. Maka dari itu di sini akan dibahas contoh-contoh penyesuaian diri dan permasalahannya. Pembahasannya ada 6. Yang pertama, pengertian dari penyesuaian diri. Yang kedua, proses dalam menyesuaikan diri, karakteristik penyesuaian diri, faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, dinamika penyesuaian diri khusus kepada remaja yang akan dibahas, kemudian implikasi penyesuaian diri dalam pendidikan. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang penyesuaian diri. Pengertian dari penyesuaian diri. Penyesuaian diri dipandang sebagai adaptasi. Jadi pengertian penyesuaian diri ini ada 3. Yang pertama, kita pandang sebagai adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri dalam arti fisik, fisiologis atau biologis. Jadi di sini misalnya kita menyesuaikan diri karena misalnya kita berpindah tempat. Jadi misalnya di lingkungan sosialnya seperti apa, kita mengalami proses penyesuaian diri. Jadi di sini dikatakan sebagai proses adaptasi. Yang kedua, penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas. Jadi penyesuaian diri mencakup konformitas terhadap norma. Konformitas di sini adalah suatu pengaruh sosial yang disebabkan karena keinginan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh lingkungan sosial itu. Dalam bahasa sederhana misalnya ikut-ikutan seperti itu. Oh, misal tidak melakukan ini karena di lingkungan saya tidak pantas untuk melakukan tersebut. Itu yang disebut penyesuaian diri terhadap bentuk konformitas. Penyesuaian diri yang ketiga di sini ada penyesuaian diri dipandang sebagai usaha untuk penguasaan. Jadi penyesuaian diri ini adalah merencanakan dan mengorganisasikan respon-respon dengan cara tertentu. Jadi seseorang itu menyesuaikan diri karena ingin membuat sesuatu yang didasari karena keinginannya secara pribadi. Itu yang dimaksud dengan penyesuaian diri sebagai satu usaha penguasaan. Jadi dari ketiganya dapat diartikan bahwa penyesuaian diri sebagai suatu proses yang mencakup respon-respon mental dan perilaku yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan baik itu internal, kemudian eksternal juga ya, ketegangan, frustrasi, konflik, serta keselarasan antara tuntutan dari yang dihadapi dalam kehidupannya. Jadi penyesuaian diri ini karena respon terjadi karena adanya respon agar kita berhasil dalam memenuhi kebutuhan kita sebagai pribadi, terus menghadapi segala sesuatu yang bergejolak di masyarakat, baik itu berupa konflik, tegang atau apa. Jadi penyesuaian diri ini adalah sebagai proses penyesuaian terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Di sini selanjutnya aspek dan proses penyesuaian diri. Pada dasarnya, penyesuaian diri memiliki 2 aspek, yaitu penyesuaian secara pribadi dan penyesuaian dalam lingkup sosial. Dalam pribadi, penyesuaian diri adalah kemampuan individu untuk menerima atau menolak sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya terhadap diri sendiri ya. Kemudian penyesuaian sosial, dalam proses penyesuaian ini individu berkenaan dengan kaidah-kaidah atau aturan atau segala hal yang ada di masyarakat sehingga perlu untuk mematuhinya, sehingga kita nanti akan menjadi suatu pola tingkah laku. Itu yang dinamakan penyesuaian sosial. Proses penyesuaian diri, jadi sudah diketahui bahwa aspek penyesuaian diri terdiri dari diri dan penyesuaian sosial, maka ada proses penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri melibatkan 3 unsur. Yang pertama, motivasi. Jadi seseorang ingin menyesuaikan diri karena dorongan dari individu itu merasa termotivasi untuk mengikuti aturan yang ada. Jadi motivasi dikatakan di sini bahwa
ketika kita menginginkan terhadap perubahan, maka kita akan melakukannya. Jadi itu proses penyelesaian diri sendiri. Yang kedua, karena adanya sikap dan realitas. Jadi kadang seseorang melakukan penyesuaian diri karena terpengaruh oleh kehidupan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi misalnya di lingkungan sekitar itu seperti ini seharusnya. Jadi realitasnya seperti ini, kenyataannya seperti ini. Jadi disitulah terjadi pola-pola proses penyelesaian diri. Yang ketiga, pola dasar. Jadi disebutkan bahwa penyelesaian diri itu terjadi juga karena pola dasar pembentuk perilaku itu. Misalnya seperti ini. Terkadang dalam diri individu sebenarnya ada pola-pola dasar untuk mengikuti ke pola arah atau kebiasaan tertentu. Misalnya seorang anak yang ingin mendapatkan perhatian orang tuanya, tapi tiba-tiba dia tidak mendapatkan perhatian orang tua tersebut. Jadi di pola dasar ini anak berusaha memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan perhatian orang tuanya. Jadi biasanya dia melakukan sesuatu untuk mengundang perhatian orang tua ataupun orang lain. Dan tentu harapannya adalah yang dicontoh itu atau yang dilakukan adalah hal-hal yang baik. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika anak ingin mendapatkan perhatian orang tuanya, dia nanti cenderungnya melakukan hal yang berkebalikan, sehingga berharap apakah orang tuanya menyadari bahwa hal itu salah, sehingga berharap dia kemudian mendapat balasan dengan diperhatikan atau mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Seperti itu adalah proses penyelesaian diri. Kemudian di sini ada karakteristik penyelesaian diri. Di sini ditekankan adalah khususnya pada remaja. Ada beberapa karakteristik penyelesaian diri khususnya yang remaja ya. Yang pertama, peran dan identitasnya. Jadi ketika anak mencapai usia remaja, dia merasa memiliki bagian tertentu atau bagian khusus dalam suatu masyarakat. Jadi ketika anak menyadari peran dan identitasnya, dia akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian diri. Misalnya saya seharusnya berperan sebagai apa, atau saya seharusnya melakukan apa agar saya menjadi pribadi yang lebih diperhatikan atau mendapatkan pribadi yang mempunyai tempat yang layak di masyarakat. Seperti itu peran dan identitasnya. Yang kedua, karakteristik penyelesaian diri itu pendidikan. Jadi ketika anak memperoleh pendidikan, ketika anak belajar, dia akan mengalami proses penyelesaian diri. Jadi misalnya anak dituntut untuk menguasai konsep-konsep ataupun hal-hal tertentu. Jadi anak akan menyesuaikan diri. Misalnya anak yang awalnya mungkin malas belajar karena ada tuntutan dalam pendidikan, jadi dia merasa harus melakukan penyelesaian diri dengan belajar. Makanya biasanya kondisi sekolah ataupun lingkungan sekolah sangat mendukung proses pembentukan anak, baik itu dari inteligensi, hubungan sosial, kemandirian, karena tadi itu karakteristik penyelesaian diri besar juga dipengaruhi oleh pendidikan. Yang ketiga, yaitu kehidupan seksualnya. Jadi ketika anak mengalami pubertas, anak itu akan matang secara seksual. Ketika anak mengalami matang secara seksual, anak seharusnya bisa menyesuaikan diri, dalam artian anak harus melakukan apa gitu, misalnya berkaitan dengan halnya. Jadi di sini kita perlu mengarahkan agar anak-anak tidak melakukan hal sesuatu yang menyimpang. Makanya di sini harus dipahami bahwa dalam penyelesaian diri anak juga mengalami penyelesaian diri dalam segi kehidupan seksualnya, sehingga kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Yang keempat, ada penyelesaian diri terhadap norma sosial. Jadi ketika kehidupan sosial bermasyarakat akan ada aturan ataupun norma-norma yang harus dipatuhi. Dengan demikian, anak akan mengalami penyelesaian diri. Misalnya ketika di lingkungan sosial tidak baik berkeliaran di waktu maghrib ataupun di tengah malam. Misalnya di lingkungan sosialnya tidak pantas rasanya, misalnya anak jam 10 malam masih berkeliaran. Jadi otomatis dia akan mengalami penyelesaian diri. Seperti yang tadi, ada penyelesaian diri yang sifatnya konformitas, ada juga penyelesaian diri yang bersifat karena lingkungan. Kemudian selanjutnya di sini ada penyelesaian diri karena penggunaan waktu luang. Jadi sebenarnya waktu luang ini digunakan anak untuk bebas berkreasi. Tapi karena penyelesaian diri, jadi terkadang anak itu salah memanfaatkan waktu luang. Itu yang ditakutkan. Jadi alangkah baiknya penggunaan waktu luang ini dilakukan untuk hal-hal yang positif.
Makanya di sini harus diperhatikan bahwa pada tahap tertentu anak memiliki masa luang, di mana pemanfaatan waktu luang itu sehingga anak lebih menyesuaikan diri terhadap hal-hal yang berbau positif. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan uang. Jadi pada remaja, anak itu misalnya akan ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya memerlukan secara pribadi kebutuhan material dalam arti misalnya anak kalau yang remaja itu cinta, anak perlu uang misalnya untuk beli alat-alat kecantikan ataupun apa misalnya ya. Ini akan berpengaruh pada bagaimana dia menyesuaikan diri dengan kemampuannya. Bagaimana anak tidak memaksakan ketika misalnya, karena kan pada fase remaja ini kan anak masih tahapan menerima uang dari orang tua. Jadi ibaratnya bagaimana memanfaatkan uang orang tua itu sebaik mungkin, tidak menghambur-hamburkan sehingga ketika tidak terjadi proses yang namanya kekurangan uang sehingga melakukan hal yang tidak dianjurkan. Jadi misalnya di sini penggunaan uang harus dipahami bahwa segala sesuatunya harus sesuai. Jadi karakteristik menjalani di sini harus dikaitkan juga dengan bagaimana cara memanfaatkan uang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang terakhir di sini adalah kecemasan, konflik, dan frustasi. Jadi seiring dengan perkembangan anak, seperti dikatakan ya, remaja itu fase yang paling kompleks ya, mengalami frustasi, konflik, kecemasan sampai dia menjelang dewasa. Jadi bagaimana caranya agar anak itu bisa menyesuaikan diri terhadap konflik, frustasi, bagaimana upayanya? Jadi di sini ada karakteristik. Jadi dipikirkan sesungguhnya anak itu akan mengalami penyelesaian diri beberapa hal berikut. Jadi bagaimana caranya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terkait dengan karakteristik penyelesaian dirinya. Tapi penyelesaian dirinya diharapkan ke hal yang positif, ke hal yang diterima masyarakat yang berkaitan dengan norma tadi. Oke, itu karakteristik penyelesaian diri. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian diri. Jadi penyelesaian diri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini ada 5 ya. Yang pertama kondisi fisik. Kondisi fisik diantaranya hereditas atau gen, sistem utama tubuh, kesehatan fisik. Jadi mengapa penyelesaian diri dipengaruhi hal tersebut? Misalnya gen. Gen ini ternyata mempengaruhi bagaimana anak itu menyesuaikan dirinya. Jadi proses penyelesaian diri anak itu dipengaruhi oleh juga gennya. Ya, jadi dari keturunannya, dari sifatnya. Tadi itu kan penyelesaian diri bisa berkaitan dengan karakter juga gitu ya. Jadi bagaimana dipengaruhi oleh misalnya dari gen. Sistem utama tubuh. Jadi kita itu punya saraf-saraf, otot-otot yang matang secara fisik berkaitan seiring dengan pertumbuhan atau perkembangan. Jadi ketika seseorang udah sistem utama tubuhnya udah maksimal, maka dia akan berbeda dengan misalnya yang belum maksimal. Itu juga mempengaruhi diri remaja. Kemudian kesehatan fisik. Anak yang misalnya yang sehat, yang misalnya yang mempunyai stabilitas tubuh yang fit itu akan merasa percaya diri sehingga dia terkadang lebih mudah dalam melakukan penyelesaian diri. Kemudian kepribadian ini kan sesuatu yang berasal dari diri sendiri. Jadi ada beberapa unsur misalnya kemauan dan kemampuan untuk berubah. Jadi terkadang faktor untuk mempengaruhi perkembangan itu pribadi anak itu atau penyelesaian diri remaja dari kepribadian itu dipengaruhi oleh faktor mau tidaknya anak untuk berubah. Gitu ya. Jadi terkadang udah diberikan penjelasan tapi ini tergantung lagi dari pribadinya, ada nggak kemauan atau kemampuan untuk berubah. Kemudian pengaturan diri bagaimana anak cara mengelola atau mengatur dirinya agar dia bisa menyesuaikan dirinya, itu namanya regulasi ya. Kemudian realisasi diri. Jadi realisasi diri di sini adalah efek dari pengaturan diri. Jadi bagaimana ketika dia bisa mengatur, mengelola diri sendirinya, realisasinya sebagai apa? Apakah dia bisa melakukan penyelesaian diri seperti tadi itu. Kemudian inteligensi, ternyata penyelesaian diri remaja juga dipengaruhi oleh tingkat inteligensi anak. Misalnya anak mungkin ketika intelektualnya tinggi, mungkin dia mudah melakukan penyelesaian diri karena tadi lagi ya, penyelesaian diri itu luas dalam berbagai aspek. Ada lingkungan sekolah, kemudian ada beberapa faktor juga. Jadi nanti di sini adalah inteligensi berkaitan juga bisa mempengaruhi dalam anak melakukan penyelesaian diri.
Kemudian edukasi. Nah, faktor yang ketiga edukasi. Jadi belajar ternyata juga mempengaruhi anak dalam menyelesaikan diri. Anak yang memperoleh proses belajar, jadi dia anak akan tahu mana yang tidak baik dengan yang baik, sehingga dia bisa menyelesaikan dirinya. Kemudian pengalaman ini kan ada bersifat baik ya, positif, ada juga bersifat yang traumatik. Jadi bagaimana anak menyelesaikan diri terhadap pengalamannya, sehingga dia bisa melakukan hal sesuatu yang positif ke depannya ya. Ternyata latihan ini adalah efek belajar. Dikatakan bahwa ketika anak sering mengalami latihan yang baik dalam proses belajar, maka dia akan lebih mudah melakukan penyelesaian diri. Kemudian yang ketiga yaitu determinasi diri. Determinasi diri adalah bagian dari pola-pola tingkah laku bagaimana agar pendidikan itu bisa melatih untuk keterampilan anak. Okay. Faktor yang keempat adalah faktor lingkungan. Jadi faktor yang mempengaruhi anak menyelesaikan diri, lingkungan keluarga, jelas ya, karena keluarga adalah faktor utama bagi anak. Jadi dalam aspek apapun, keluarga adalah yang pertama dalam pembentukan anak, termasuk dalam proses penyelesaian diri. Kemudian sekolah dan masyarakat. Kemudian yang kelima adalah agama dan budaya. Jadi agama di sini mempunyai nilai-nilai, keyakinan, praktik-praktik yang sesuai dengan kaidah-kaidah aturan, sehingga dia akan mengalami proses penyelesaian diri. Demikian juga dengan budaya. Lingkungan sosial yang berbeda memiliki budaya yang cenderung berbeda. Demikian juga dari suku, ras, dan agama misalnya ya. Itu juga akan berpengaruh terhadap penyelesaian diri yang akan dialami oleh anak. Seperti itu. Baik, setelah menjelaskan faktor-faktor, kita pahami tentang dinamika penyelesaian diri remaja. Jadi dinamika penyelesaian diri remaja di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah kebutuhan. Jadi penyelesaian diri remaja itu tadi itu kan pertama disebabkan oleh perannya gitu ya. Jadi di sini disebutkan bahwa kebutuhan. Jadi anak itu mempunyai dorongan untuk menyelesaikan sesuatu karena emang kebutuhannya. Kemudian yang kedua, karena adanya motivasi, pola-pola motivasi, stimulus respon. Jadi dinamika, karena kan dinamika ini bersifat dinamis ya. Jadi penyelesaian diri remaja itu bersifat dinamis, artinya berubah-ubah, yang bisa berkaitan dengan 5 hal berikut. Yang pertama karena kebutuhannya, kemudian yang kedua karena motivasinya untuk melakukan sesuatu, kemudian yang ketiga karena kemampuannya atau kapasitasnya, misalnya dari afektifnya, psikomotoriknya, kemudian kognitifnya. Jadi anak-anak akan mengalami penyelesaian diri karena 3 aspek tersebut. Kemudian persepsi di sini adalah respon terhadap penghayatan. Jadi misalnya anak itu melakukan penyelesaian diri karena dia melalui proses perception itu ada proses penghayatan terhadap segala sesuatu yang diterimanya. Nah, jadi misalnya setelah dihayati, sebaiknya saya melakukan perubahan untuk melakukan penyelesaian diri. Itulah yang dimaksud dengan persepsi ya. Kemudian yang terakhir adalah kepribadian. Jadi kepribadian atau personality anak itu juga mempengaruhi dalam proses penyelesaian diri. Di sini dikatakan perubahan. Jadi dinamika tadi kan penyelesaian diri menjadi berubah-ubah. Apa sih perubahan yang dimaksud tadi itu? Perubahan kebutuhan, kemudian perubahan motivasi, kemudian kemampuan, persepsi, dan kepribadian. Jadi penyelesaian diri remaja akan mengalami perubahan. Dinamikanya itu yang meliputi hal-hal berikut: kebutuhan, motivasi, kemampuan, persepsi, dan kepribadian atau personality. Upaya untuk mengatasi dinamika penyelesaian diri remaja. Jadi tindakan preventif di sini adalah pencegahan. Jadi dinamika tadi kan dikatakan bahwa akan berubah-ubah karena beberapa hal tersebut akan meliputi hal tersebut. Jadi upaya untuk mengatasi dinamika remaja agar tidak hal kejadian tidak diinginkan, yang pertama itu ada tindakan preventif. Seperti kita tahu, preventif adalah mencegah. Jadi untuk mengatasi di remaja itu atau penyelesaian di remaja yang tidak baik bisa dilakukan preventif. Bagaimana caranya agar anak tidak malah mengikuti tren yang tidak baik? Nah kan bisa kita lakukan pencegahan dengan cara apa? Misalkan itu
hindari sejak dini misalnya anak itu menonton hal-hal yang tidak baik atau memberikan contoh tidak baik, sehingga karena tadi itu ya, pembentukan karakter atau tingkah laku itu kan di alam bawah sadar. Jadi ketika anak cenderungnya diberikan tontonan yang tidak baik, takutnya tontonan tersebut menjadi karakter karena mencontoh. Apalagi pada tahapan tertentu dikatakan bahwa anak itu cenderung ingin mencontoh, motivasi untuk mencontoh itu ada, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tahapan tindakan represif. Represif di sini tindakan berupa pemberian sesuatu agar anak itu melakukan sesuatu yang tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma, ya. Itu adalah represif. Kemudian yang ketiga adalah kuratif. Kuratif itu adalah rehabilitasi. Bagaimana caranya dia kalau misalnya udah terlanjur terkena gitu, atau misalnya terlanjur terpengaruh oleh lingkungan sosial yang tidak baik, maka ada yang namanya kuratif. Kuratif itu adalah pengobatan atau ibaratnya memperbaiki dengan cara apa? Bisa kita lakukan dengan cara reedukasi pendidikan, kemudian bekerja sama dengan melibatkan beberapa ahli, ya. Jadi itu yang dikatakan upaya untuk mengobati dinamika penyelesaian diri dari remaja. Implikasi proses penyelesaian diri bagi pendidikan. Jadi apa sih pentingnya penyelesaian diri itu bagi pembelajaran, bagi pendidikan gitu ya, dalam lingkungan keluarga. Jadi dalam lingkungan keluarga sebaiknya kita bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga terciptanya interaksi edukatif memberikan perasaan aman. Jadi bagaimana menumbuh kembangkan perasaan aman dalam lingkungan keluarga, sehingga anak itu cenderung bisa menyesuaikan diri ketika anak tersebut berada di luar lingkungan keluarga, seperti itu. Kemudian yang kedua, orang tua hendaknya jangan memberikan stimulus yang nanti sifatnya ke arah identifikasi negatif. Misalnya tadi itu kan dikatakan bahwa penyelesaian diri itu lihat lingkungan, dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Jadi orang tua hendaknya jangan memberikan contoh yang ujungnya nanti malah anak itu mengidentifikasi contoh tersebut sehingga timbullah perilaku yang sifatnya negatif, seperti itu. Yang ketiga, hindarilah perkembangan identifikasi yang menyilang. Dikatakan seperti ini, menyilang itu artinya apa? Misalnya ada anak perempuan cenderung misalnya mengikuti kepribadian atau menjadikan sosok ayah sebagai contoh dalam hal-hal tertentu yang sensitif misalnya cara bersikap, cara mengenali lawan jenis atau apa, karena takutnya apa, ketika menyilang seperti ini maka terbentuk nanti kepribadian yang tidak sesuai. Misalnya anak perempuan bersifat yang tomboy, atau misalnya tidak yang bersifat, kan karakter cewek ini misalnya lembut, berperasaan halus, tapi karena tadi itu identifikasinya menghilang, jadi terbentuk karakter yang berkebalikan gitu. Hal ini tidak bagus karena nanti akan efeknya luas, bisa aja misalnya sampai terdapat penyimpangan dari segi seksualnya juga, seperti itu. Yang keempat, perlu menciptakan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif. Misalnya apa? Melatih anak untuk bersosialisasi. Misalnya ada kegiatan-kegiatan tertentu di masyarakat, anak sebaiknya diajak, misalnya ada kerja bakti. Misalnya punya anak laki-laki, diajak nih untuk bagaimana berlaku kepada masyarakat sehingga dia punya kemampuan untuk bersosialisasi. Karena di sini itu proses penyelesaian diri harus dilatih dan dalam lingkungan keluarga juga mempunyai peranan yang penting. Peranan yang kedua yaitu dalam lingkungan pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan yang pertama yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak. Ya, jadi anak muda kan tadi kan penyelesaian diri dalam hal kemampuan juga, kapasitas ya. Jadi bagaimana anak itu belajar agar mampu menyelesaikan diri terhadap komponen pengetahuan apa ataupun komponen kemampuan apa yang harus dikuasai anak. Yang kedua, usaha memahami anak secara menyeluruh. Jadi peran peserta didik ini kan luas ya, besar dan luas. Misalnya gini, ketika anak melakukan hal sesuatu yang aneh ataupun tidak sesuai dengan norma, jangan menjudge anak itu bahwa anak ini memiliki suatu kelainan, tapi alangkah baiknya kita kenali pribadi anak. Apa sih yang menyebabkan anak berperilaku demikian? Mengapa anak kok cenderung mengikuti penyelesaian diri yang keliru gitu? Apakah yang kita gali apa faktor yang mempengaruhinya? Ya, seperti itu. Dan kemudian menggunakan metode dan alat mengajar yang bervariasi sehingga bisa mendukung kegiatan belajar. Jadi anak bisa memperoleh
kemampuan untuk penyesuaian diri. Menggunakan prosedur evaluasi sehingga bisa membangkitkan motivasi. Jadi anak itu cenderung semangat belajar ketika merasa proses belajarnya dipantau. Nah, salah satu alat pantau yang baik itu adalah mengadakan evaluasi. Kemudian ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan itu juga akan berpengaruh bagi penyesuaian diri. Peraturan atau tata tertib yang jelas dapat dipahami dan teladan dari para guru. Jadi banyak tadi kan udah dibahas bahwa penyesuaian diri ini banyak hal, tidak hanya terbatas pada lingkungan sosial atau pribadi saja, tapi ada lingkungan sekolah, kemudian ada norma-norma, sehingga perlu diajarkan, dilatih dari dua lingkungan yang utama, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Di sekolah itu guru merupakan figur yang penting dan besar pengaruhnya, sehingga ada beberapa sifat-sifat guru yang diharuskan agar bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap siswa-siswinya. Yang pertama, memberi kesempatan tampak antusias dan berminat dalam aktivitas siswa. Jadi guru itu hendaknya memberikan kesempatan. Ya. Yang kedua, ramah dan optimis. Jadi ketika gurunya ramah dan optimis, membangkitkan rasa bersemangat kepada anak, sehingga anak cenderung nanti bisa melakukan penyesuaian diri yang baik terhadap hal-hal yang positif. Yang ketiga, mampu mengontrol diri, tidak mudah kaca atau memikirkan segala sesuatu terhadap tindakan yang dilakukannya. Jadi guru yang humoris ternyata juga membantu bagi anak memperoleh proses penyesuaian diri yang baik. Jadi ketika menjadi guru atau pendidik, sebaiknya anak itu dilatih untuk bagaimana proses penerimaan ilmu, penerimaan apapun, sehingga bagaimana agar itu dapat diterima dengan baik, biasanya dari subjek gurunya. Ketika gurunya menyampaikan dengan baik, dengan mudah diterima, sehingga anak itu bisa memaksimalkan proses penerimaannya, sehingga diperolehlah suatu keberhasilan. Oke. Demikian penyesuaian diri yang dikatakan. Jadi setiap anak itu pasti akan mengalami penyesuaian diri. Jadi ada beberapa poin hal yang perlu dipahami guru atau orang tua terhadap penyesuaian diri yang akan dialami oleh anak. Baik, terima kasih untuk video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.